Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra, NIM 212105010061. Saya dari kelompok 8 materi ketiga. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Miftahul Jannah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang untung dan rugi wirausahaan. Bukhari Alma tahun 2010 mengemukakan beberapa keuntungan menjadi kewirausahaan. 1. Keuntungan milik sendiri sepenuhnya. Jabatan seorang pengusaha di dalam perusahaannya sendiri adalah sebagai pemilih sekaligus direktur utama perusahaannya sendiri. Berkaitan dengan itu, maka terdapat dua sumber pemasukan secara finansial, yaitu dari laba usaha maupun gaji sebagai direktur utama yang memiliki tanggung jawab terhadap operasional usaha serta keberlangsungan perusahaan. Yang kedua, status dan kepuasan diri yang dapat diperoleh. Seorang pengusaha tentunya bangga karena ia tidak perlu bekerja untuk orang lain, pasti akan dirasakan sebagai seorang pemilik perusahaan. Rasa bangga yang cukup akan membangkitkan motivasi aktif usaha agar lebih berkembang. Yang ketiga, memerintah diri sendiri dan bekerja mandiri. Tidak ada orang lain yang akan memerintah karena posisinya sudah sebagai pemilik sekaligus direktur perusahaan. Maka karyawan justru dikendalikan oleh seorang wirausahawan. Hampir tidak jarang karyawan kecewa dan mengeluhkan selalu diperintah oleh atasan dengan cara yang kurang berkenan di hatinya. Yang keempat, mengambil keputusan sendiri. Dalam mengambil keputusan, perusahaan harus mementingkan ketepatan serta kecepatan. Semakin sedikit keterlibatan orang lain, maka semakin cepat keputusan diambil. Sebelum mengambil keputusan penting, seorang perusahaan dapat menanyakan pendapat konsultan atau meminta pendapat orang lain. Yang kelima, jenis usaha bebas ditentukan sendiri. Jenis usaha dapat bebas dipilih oleh wirausahawan sebagai pemegang kewenangan mutlak. Pertimbangan bagi seorang pengusaha untuk memilih jenis usaha apa yang ingin dijalankan dapat datang dari luar maupun dari diri sendiri. Di dalam diri, pertimbangan dapat melihat bakat serta kemampuan dalam pilihan jenis usaha. Yang keenam, jiwa sosial yang muncul. Jika dibandingkan dengan orang-orang yang bekerja pada sebuah perusahaan, pengusaha bisnis kecil pula lebih mudah mendapat penghargaan dan pengakuan dari masyarakat. Sebagai direktur perusahaan sekaligus pemilik usaha, maka peluang untuk hidup bersosial akan banyak dimiliki oleh seorang pengusaha. Berikut adapun beberapa kerugian yang dihadapi oleh kewirausahaan. Yang pertama, jam kerja tidak menentu. Wirausahawan tidak memiliki jam tetap. Jika harus bekerja dengan jam panjang, perusahaannya sendiri. Ketika orang lain sedang terlelap di malam hari, bisa jadi pengusaha ini terkadang masih harus begadang untuk menyelesaikan pekerjaannya, karena ia berharap dapat melayani pelanggannya esok hari dengan baik. Yang kedua, pemasukan yang naik turun. Gaji yang diterima oleh seorang pengusaha pastinya tidak menentu, tidak tetap seperti penerima gaji perusahaan lain. Biasanya, karyawan akan mendapatkan gaji rutin di dalam jumlah yang lebih relatif yang bersifat pasti. Berapa uang yang akan diterima serta kapan uang tersebut cair sudah dipastikan sebelumnya. Yang ketiga, menanggung resiko. Pengusaha dapat menanggung resiko yang lebih besar dibanding dengan seorang yang bekerja di suatu perusahaan. Keputusan yang salah dapat mengurangi laba dan mempengaruhi kondisi ekonomi perusahaan. Pengusaha sangat mempengaruhi sukses atau gagalnya sebuah usaha. Jika ia pengusaha sebagai pemilik dan juga sebagai direktur utama salah mengambil keputusan, maka akan mengakibatkan perusahaan itu rugi. Yang keempat, belajar terus-menerus. Seorang wirausahawan dituntut untuk mampu meningkatkan pangsa pasar, profit yang tinggi, dan menjaga keberlanjutan perusahaan. Hal ini juga yang mendorong para pengusaha muda untuk terus mencari strategi yang dapat diterapkan di perusahaannya. Yang nomor 5 yaitu akan terkendala masalah finansial. Seorang wirausahawan
harus selalu berpikir maju. Masalah-masalah yang dihadapi operasi perusahaan seperti masalah finansial sering muncul di perusahaan. Seorang pengusaha harus mampu memilih uang perusahaan untuk banyak kepentingan perusahaan. Yang selanjutnya, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh wirausahawan sebelum mengambil keputusan. Yang pertama, gagal dalam bersaing memperoleh pekerjaan. Sebenarnya, orang-orang ingin mendapatkan pekerjaan di perusahaan atau tempat lainnya. Setiap kali mengikuti seleksi karyawan baru, mereka selalu gagal atau tidak berhasil. Mereka juga sering tidak mendapat panggilan wawancara lagi setelah banyak memasukkan surat lamaran kerja. Masalah ini akan menimbulkan stres hingga pola pikir mereka tidak jernih dan akhirnya mengambil langkah untuk membuka usaha kecil sampai mereka bisa bekerja di tempat yang lebih layak. Langkah ini diambil untuk menghindari cibiran orang lain sebagai seorang pengangguran. Yang kedua, masalah dalam jenjang pendidikan. Sebenarnya orang-orang ini ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Niat mereka tidak sejalan dengan faktor kondisi ekonomi. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja kecil-kecilan dan membuka wirausaha terlebih dahulu agar dapat mengumpulkan biaya yang cukup untuk melanjutkan jenjang pendidikan berikut. Yang ketiga, kontrak kerja sudah habis dan tidak diteruskan. Masih banyak perusahaan yang menerapkan sistem kerja secara kontrak atau tidak tepat pada karyawannya. Pada saat kontrak kerja perusahaan yang sebelumnya telah berakhir dan pihak perusahaan tidak ingin memperpanjang kembali, sementara pendapatan pekerjaan baru yang lebih layak menjadi hal yang tidak mudah. Pada akhirnya, sebagian dari mereka pun memutuskan untuk menjadi entrepreneur. Yang keempat, entrepreneur dianggap sebagai batu pijakan. Entrepreneurship tidak dijalankan dengan ikhlas atau sepenuh hati. Mereka tidak tertarik dengan mengarahkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk meluaskan pangsa usaha tersebut. Pada akhirnya, mereka memilih untuk meninggalkan atau mengabaikan usahanya tersebut saat mendapatkan pekerjaan baru yang dianggap lebih layak. Yang terakhir, pihak lain memberi tekanan. Adanya desakan dari pihak lain, seperti orang tua, menyebabkan kebanyakan orang yang pada akhirnya memutuskan berwirausaha. Misalnya orang tua dan keluarga besarnya secara turun-temurun.